Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Mbak, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah kali ini keamanan informasi. Semoga kesempatan kita pada semester ini betul-betul bisa full ya, karena kemarin-kemarin itu gangguannya banyak, masih ada lockdown dan sebagainya macam-macam sehingga nggak bisa kuliah dengan optimal. Nah, semoga dengan sudah adaptasi ini kita bisa kuliah dengan optimal. Nah, ini kelihatan ya. Jadi saya buka di Google. Ini ada homepage-nya Bapak Rinaldi Munir, ditulis saja Rinaldi Munir ITB. Nah, Pak Rinaldi Munir ini homepage-nya. Saya klik mata kuliah, di kanan ini ada mata kuliah macam-macam, saya klik kriptografi. Nah, ini saya pilih tahun sekarang. Nah, saya buka. Nah, kriptografi. Nah, ini kelihatan ya. Saya ingin sampaikan bahwa mata kuliah kriptografi ini adalah keamanan komputer ya. Saya dari dulu belajar dari bukunya Bapak Rinaldi Munir, dan kebetulan alhamdulillah saat ini sudah bisa diakses slide-nya dan terbaru. Nah, ini saya sudah izin ke beliau melalui email dari tahun 2018 kemarin, saya sudah izin, dan alhamdulillah bisa disebarluaskan ke mahasiswa Unit 2. Oke, ini ya, ini acuan saya, jadi tidak asal. Nah, kriptografi itu adalah ilmu di mana yang terkandung di dalam keamanan informasi ya, keamanan informasi. Salah satu contoh keamanan informasi itu kalau kita WA ke teman kita, itu pasti di atas WA kita itu, di atas chat kita itu ada pesan ini telah dienkripsi end to end. Nah, itu adalah bentuk hasil daripada kriptografi. Nah, itu adalah keamanan informasi. Nah, itu. Nah, sehingga seperti ini. Kalau ada pesan seperti ini, kita ini bisa baca nggak? Manusia ini bisa baca nggak? Nggak bisa ya. Nah, ini bacanya apa, maksudnya apa? Nah, maka si bocah ini digambarkan bertanya-tanya gitu ya. Nah, informasi yang kita terima, informasi yang kita kirimkan itu sebetulnya di jalur komunikasi. Jalur komunikasi itu ya di internet gitu. Itu harus memenuhi standar kriptografi sehingga tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak. Nah, itu inti dari keamanan informasi ya, intinya di situ. Nah, tapi dengan mata kuliah ini kita belajar step by step, kok bisa seperti ini nih, caranya bagaimana, cara membuatnya bagaimana gitu ya. Nah, semoga nanti dengan mata kuliah ini kita bisa tercerahkan semuanya. Nah, ini salah satu contoh. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini slide dari Pak Rinaldi Munir dari Informatika ITB. Nah, ini kriptografi ya. Kriptografi itu merupakan kakas atau tool yang sangat penting di dalam keamanan informasi. Jadi keamanan informasi itu apa ya judulnya? Keamanan informasi itu labelnya, tapi di dalamnya itu kriptografi gitu.
Nah, kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Kriptos artinya secret, rahasia ya. Graphin artinya writing, tulisan ya. Jadi kriptografi itu tulisan rahasia, tulisan rahasia. Nah, definisi lainnya adalah kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi. Seperti apa aspek keamanan informasi itu? Ada 4 ya, yakni kerahasiaan yang pertama. Yang kedua, integritas data. Yang ketiga, autentikasi. Nah, sebetulnya ada lagi namanya non-repudiation. Itu nanti slide bawahnya, ada 4 ya. Nah, itu aspek keamanan informasi. Jadi ada 4 ya. Keamanan informasi itu ada 4. Nah, dari masing-masing 4 ini nanti muncul metode perhitungan, muncul apa? Muncul cara-cara tersendiri, muncul ilmu-ilmu tersendiri. Ilmunya kerahasiaan itu seperti apa? Ilmunya integritas itu seperti apa? Ilmunya autentikasi itu seperti apa gitu. Nah, jadi cabang-cabangnya banyak. Nah, itu menurut Menes tahun 96 ya. Jadi kriptografi itu adalah sebetulnya ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Kalau sudah bicara seni, itu berarti apa? Sebetulnya kriptografi itu indah, gitu, menyenangkan gitu ya, unik dan nyeleneh. Apa ya, unik dan nyeleneh itu ya. Ya karena itu ya, seni itu ya. Maka tidak sebatas ilmu saja, tapi juga seni. Nah, itu kriptografi dalam menjaga pesan menurut scanner, scanner lah, nggak tahu apa itu bacanya orang mana ya. Tahun 1996 gitu ya. Oke, dari sini paham kriptografi? Paham ya? Paham, Pak. Nah, kalau nggak paham nanti diulang lagi videonya. Nanti saya upload di YouTube channel saya Muhammad Masrur. Nah, jadi seperti ini kita bisa lihat. Jadi keamanan informasi, aman itu artinya tadi ada 4 tadi ya. Yang pertama terjaga kerahasiaannya atau biasa disebut dengan confidentiality. Confidentiality. Nah, itu seperti ini. Kalau ada teks, ini anggap saja teks pesan yang bisa dibaca. Gambar A ini ya, gambar A. Ada pesan yang bisa dibaca, contohnya. Ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Nah, itu kan bisa dibaca namanya. Nah, itu disebut plain text, teks yang jelas, teks yang bisa dibaca. Nah, untuk bisa rahasia bagaimana? Harus diubah menjadi teks yang tidak bisa dibaca. Nah, gambar B, ya, gambar B. Itu disebut hipertext. Hipertext itu apa? Teks yang sudah dirahasiakan sehingga tidak bisa dibaca. Itu ya, paham ya? Nah, itu namanya aman ya, Mas Mbak, namanya aman. Jadi kalau ingin apa ya, mengirim pesannya supaya tidak dibaca orang lain, maka harus di kriptografi. Nah, dengan metode kerahasiaan. Nah, sehingga teman-teman kalau WA itu ya, ada tulisan pesan ini telah dienkripsi end to end, berarti orang di luar pengirim dan penerima pihak ketiga itu tidak bisa baca, dipastikan tidak bisa baca. Jadi kalau misalkan ada yang menyadap apa namanya nomor WA saya, nah itu menurut keamanan WA sudah tidak ada lagi. Itu hanya WA ya. Kalau teman-teman ada yang pakai Facebook, ada yang pakai
apa namanya, Telegram, ada yang pakai WeChat. Nah, mereka punya ilmu kriptografinya masing-masing, sehingga tidak sama dengan WA. Itu beda perusahaan, beda cara. Itu. Nah, itu kerahasiaan. Yang kedua, itu terjaga dari keasliannya. Data itu harus integrity, data integrity, terjaga dari keasliannya. Contohnya, ini ada gambar, ya. Ada gambar satu, dalam gambar aslinya, pesan aslinya itu ada satu burung dara. Nah, supaya diubah, supaya tidak apa namanya, diketahui orang dan aman, itu dibuat dua, gambar burungnya dibuat dua buah. Nah, maka orang yang tidak berhak itu mengira bahwa burung yang mana yang asli, begitu ya, di dalam gambar ini. Ini salah satu apa ya, ilustrasi ya, ilustrasi. Tidak harus seperti ini. Bentuk lain, gambar apapun bisa dimanipulasi. Nah, tetapi di gambar yang kedua ini, gambar yang aslinya itu tidak rusak. Yang burung yang aslinya itu tidak rusak, sehingga itu disebut data integrity atau terjaga keasliannya, tidak rusak. Tapi kalau burung yang aslinya rusak, itu berarti tidak integrity ya. Nah, gitu. Nah, itu nilai daripada keamanan informasi yang kedua, paham ya? Nah, baik. Nah, yang ketiga, nah tadi ada 4 ya. Nah, yang ketiga, yakin pengirim pesan adalah orang yang benar, bukan orang bohongan. Pernah nggak teman-teman di WA sama Shopee, shopee.co.id itu, tapi bukan Shopee. Apa, Pak? Pernah di WA nggak? Anda telah mendapatkan voucher Shopee. ya dari Shopee gitu. Nah, itu Kalau di WA itu tidak pernah ada. Itu namanya pesan apa? Orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak ciri-cirinya. Nah, tapi nggak bahas di situnya, bahas di sininya bahwa kita itu harus bisa meyakinkan bahwa pengirim pesan itu adalah asli, autentikasi, bukan pihak ketiga yang menyamar. Nah, gitu. Ilustrasinya, si A itu mengirim pesan tanda menggunakan apa? Menggunakan gelembung asap daripada api yang dibakar. Maksudnya itu menandakan bahwa posisi saya di sini, di balik gunung gitu ya. Itu mengirim tanda kepada si B di balik gunung yang jauh gitu ya. Nah, tetapi di tengah-tengah gunung itu ada orang yang ngeklaim bahwa saya ini adalah si A, maka membuat asap yang membumbung tinggi ke atas sehingga si B menganggap bahwa si A sudah mengirimkan tanda sinyal, oh dia posisinya di sini. Nah, itu namanya tidak autentikasi, nggak otentik. Nah, bahwa orang lain itu menyamar seperti aslinya sehingga orang yang dikirimi pesan itu terkecoh. Nah, sehingga itu disebut dengan apa? Manipulasi atau penyamaran ya. Contohnya dengan WA Shopee, Anda telah mendapatkan cashback sebesar 1,5 juta. Bisa digunakan sekarang. Namun Anda harus merahasiakan pesan ini kepada teman Anda dan pihak Shopee. Lah, itu sudah mulai curiga saya. Masih saya screenshot seperti itu. Nah, begitu orang yang percaya,
karena tanda-tandanya itu pakai Shopee ID-nya itu resmi bintang biru apa centang biru kan di Shopee itu biasanya orang percaya, oh dapat uang 1,5 juta dari Shopee, dibodohi. Apa yang terjadi dalam WA itu disuruh mengirimkan autentikasi, mengirimkan nomor OTP, nomor autentikasi kepada WA tersebut. HP kita dibaca, WA kita dibaca. Nah, itu bahayanya ya. Nah, maka pentingnya autentikasi di dalam pengiriman sebuah pesan. Seperti apa contohnya yang benar? Misalkan teman-teman menggunakan e-banking atau login ke Shopee atau login ke berapa Tokopedia dan sebagainya katakanlah. Terus begitu login itu ada nomor autentikasi dari server ke SMS kita. Nah, dari SMS itu kita masukkan ke user interface marketplace tersebut sehingga kita bisa login, bisa menggunakan sistem dengan benar. Nah, itu namanya autentikasi. Jadi pengguna ini harus diyakinkan betul-betul orang yang benar, bukan orang yang salah. Itu namanya autentikasi, gitu ya. Paham ya? Kalau nggak paham, sering-sering praktek pakai marketplace, bikin email dan sebagainya supaya paham bahwa autentikasi itu dibutuhkan karena orang yang mengoperasikan sistem itu benar, bukan orang yang salah. Bukan orang yang sebagai penyamar. Ya. Nah, yang keempat, yakni pengirim pesan tidak dapat menyangkal. Nah, tidak dapat menyangkal yang disebut non-repudiation atau bahwa dia telah mengirim pesan. Contohnya di sini, transfer 1.000 ke B, si A transfer uang 1.000 ke si B, ya, melalui apa? Melalui bank. Gitu ya. Ternyata si A bilang saya tidak pernah request ke transfer, ya, tidak pernah transfer ke B 1.000. Nah, ini membingungkan akhirnya ini menyangkal gitu. Nah, kalau keamanan informasi tidak lengkap itu bisa menyangkal. Misalkan gini, saya isi pulsa nomor HP teman-teman gitu ya. Terus ada yang tanya, loh kok nomor HP saya ada yang isi pulsa? Kira-kira Pak Masrur nggak? Ini Pak Masrur apa bukan? Gitu. Terus saya bilang, oh enggak, saya nggak pernah ngisi pulsa sampai yang kok. Nah, katakanlah seperti itu. Nah, itu namanya penyangkalan. Nah, maka itu harus dipikirkan bagaimana supaya tidak ada penyangkalan di dalam pengiriman pesan. Ya, gitu ya. Nah, jadi ada 4 pesan tadi, keamanan informasi. Yang pertama apa? Kerahasiaan. Kerahasiaan. Yang kedua, terjaga keasliannya. Yang ketiga, autentikasi. Yang keempat, non-repudiation. Tidak bisa menyangkal. Nah, sering nggak ada nomor WA temannya gitu ya, ngirim pesan meso-meso katakanlah anake, terus apa tulisan-tulisan yang berderet. Ternyata itu yang punya nomor HP, mohon maaf tadi itu dipakai anak saya. Nah, itu berarti ada penyangkalan gitu ya. Nah, oke, dari awal ini mungkin ada pertanyaan, dipersilakan.
Saya, Pak. Ya, Mbak. Apa? Gitu, Pak. Kan tadi yang di pertama itu ada bahas apa kayak ya itu loh, Pak. Cybertext itu loh, Pak. Hipertek. Itu kode, sandi atau bahasa gitu, Pak. Maksudnya Hmm, itu masih bisa dianalisis apa enggak gitu, Pak. bisa. Setiap buatan manusia masih ada kelemahannya. Jadi logika manusia itu masih ada kelemahannya, masih bisa. Ini hanya contoh, jadi tidak artinya yang ini kita tidak bahas nantinya, tapi kita bahas nanti bagaimana cara membuat hipertext gitu ya, dan bisa mengembalikannya gitu ya bisa. Oke, Berarti nanti masih jawaban bocor ya, Pak? di bawah. Hmm? Berarti kemungkinan masih bisa bocor ya, Pak? Oh bisa, masih bisa. Nanti di bawah kita bahas sejarah dan sebagainya, itu nanti banyak sekali contoh-contoh pesan dibuat hipertext tapi masih bisa dikembalikan gitu ya sama orang yang di luar pengirim dan penerima gitu. Oke, pertanyaan bagus. Nanti di bawah selanjutnya ada contoh-contohnya, ada prakteknya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Satu lagi, Pak. Ini soal tadi kerahasiaan pesan itu loh, Pak. Kan itu Iya. sebenarnya masih bisa dibaca, tapi kan mungkin butuh khusus gitu ya, Pak. Kalau ini ada kasus gitu, Pak. Ini kasus itu Iya. kejahatan, Pak. Nah, ini tuh masih bisa nggak sih kayak penyelidikan dari kepolisian atau kejaksaan itu minta enkripsinya pesan itu dari pihak vendor gitu. Maksudnya walaupun itu dari pihak Oh berwajib gitu, bisa. apakah Jadi iya, ya, bisa. Jadi misalkan demi keamanan negara, demi apa kejahatan, mengungkap sebuah kejahatan boleh nanti dari minta ke vendor ini tolong dibukanya apa boleh tapi apa bargaining yang kuat gitu ya. Boleh ya, apalagi jauh ini masih cukup, Pak? oke, kita lanjutkan ya. Sudah 4 aspek keamanan informasi sudah dicatat ya. Ada 4 tadi ya. Nah, jangan dilupakan ini. Nah, ini. Jadi layanan kriptografi keilmuannya itu ada 4 ini. Nah, ini hanya ilustrasi-ilustrasi yang sudah saya ceritakan sebetulnya tadi. Kita lanjutkan. Nah, mulai dari sini Mbak ya, terminologi di dalam kriptografi. Ya. Yang pertama itu pesan. Ya. Sebetulnya yang diamankan itu akan pesannya. Ya. Gila, informasi itu adalah sebuah pesan. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama pesan, yakni informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Itu disebut pesan ya. Sampai kok ngirim gambar gak bisa dibaca, itu bukan pesan. Nah, gitu ya. Jadi informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya baik di persepsi secara visual maupun audio itu disebut pesan. Nama lainnya, ya, nama lain di dalam kriptografi itu disebut plain text. Ya, itu adalah tulisan yang jelas. Nah, tulisan yang jelas itu disebut pesan plain text ya, gitu ya. Teks itu kalau tulisan, plain image itu kalau gambar, plain video itu kalau video dan seterusnya ya.
bentuk atau rupa sebuah pesan itu ada yang teks seperti yang kita baca ini, ada yang gambar, ada musik, ada video, ada tabel, ada daftar belanja, gambar, tiga dimensi. Itu semuanya di dalam teknologi khususnya itu disebut pesan atau data atau informasi. Gitu ya. Oke. Nah, ini salah satu dari contoh-contoh tadi, teks, gambar, audio, video. Nah, disajikan melalui gambar seperti ini ya. Jadi kita buka YouTube itu juga pesan, kita buka WA itu juga pesan dan sebagainya. Semua yang di teknologi itu bisa dikriptografikan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, pesan itu bisa disalurkan karena adanya pengirim, sender, pengirim, yakni pihak yang mengirim sebuah pesan. Terus juga ada penerima, receiver, pihak yang menerima pesan gitu ya. Nah, seperti itu. Sampai ngirim pesan ke nomor yang tidak dikenal ya pasti nggak sampai kan gitu ya. Katakanlah nomor handphone dikirimi itu kurang satu saja pasti nggak nyampe. Apalagi ngirim uang, transfer, nomor rekening tidak dikenali. Nah itu berarti ada nomor yang kurang. Ada pengirim, harus ada penerima. Nah, penerima ini biasanya nomor penerimanya harus sesuai. Nah, jadi terminologi keamanan informasi ada 1 pesan, 2 pengirim, 3 penerima. Nah, pengirim, penerima itu bisa berupa orang, manusia, bisa berupa komputer atau mesin dan lain sebagainya. Contoh ketika teman-teman mendapatkan notifikasi, contoh ya, kalau notifikasinya WA itu kira-kira informasi dari siapa? Saya tanya ini. Kalau di handphonenya ada notifikasi WA, itu kira-kira siapa yang mengirim? Manusia apa komputer? Komputer. Komputer, Pak. Hah? Komputer. Loh. Salah. WA itu dikirim komputer apa dikirim manusia? Manusia. Nah, medianya memang komputer. Media yang kita gunakan ini komputer ya. Tapi yang ngirim itu kan manusia ya. Iya sih. Oke, gitu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Sampai pernah misalkan makan di sebuah restoran gitu ya. Keluar makan itu handphone sampean berbunyi. Apakah warung makan Mbok Semah ini menurut Anda memuaskan gitu? Siapa kira-kira yang mengirim pesan itu di handphone Anda? Komputer. Komputer ya. Nah, itu ya bedanya ya, paham ya? Oh iya ya, Pak. Itu bedanya. Atau kalau memang secara manual, orang itu ngirim surat pakai apa? Pos, GNT, biji ya, secara manual itu manusia gitu ya. Tapi kalau media komputer itu pakai WA ya, Telegram itu yang ngirim kan pasti manusia. Tapi kalau teman-teman tadi itu setelah makan di Mbok Semah katakanlah, atau di warung Dewi Kayangan gitu ya, Berulasan. keluar dari warung tersebut itu di handphone kita muncul notifikasi. Apakah warung tersebut menyenangkan, memuaskan dan sebagainya. Kasih rating berapa. Nah itu kan saya yakin tidak satupun admin itu mengirimi sampean atau pelanggannya satu persatu. Tapi siapa? Pesan komputer. Itu sudah disetting di komputer sehingga komputer selalu melacak kalau ada GPS masuk ke
warung tersebut, maka GPS tersebut akan memberikan informasi pada server Google dan akan memberikan ke map-nya itu memberikan notifikasi ke kita ya melalui handphone kita. Nah itu ya pengirim dan penerima filosofi terminologinya seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah kalau manusia seperti ini, bolehlah kita kirim pesan pakai kurir, GNT, pos. Tapi kalau manusia, kalau komputer bisa seperti ini, klien server. Nah klien server sekarang ini bisa kliennya bukan hanya komputer tapi juga handphone kita. Handphone kita juga komputer sebetulnya ya. Nah itu. Nah sekarang hypertext ini yang ditanyakan tadi bahwa hypertext itu seperti apa? Gitu. Ini yang keempat. Pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi menurut manusia, tidak bermakna lagi. Tujuannya untuk apa? Kok pakai rahasia-rahasia segala? Agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Ya. Seperti itu. Nama lain dari hypertext itu adalah kriptogram. Kriptogram itu ya. Oke, paham ya? Oke, Pak, paham, Pak. Seperti apa? Ada plain text nih, ada pesan jelas, namanya plain text. Contohnya, misalkan ada pesan yang jelas, culik anak itu jam 11 siang. Nah, itu kita bisa baca ini, plain text ini kita bisa baca. Tapi kalau sudah diubah dalam hypertext, bawahnya itu kita tidak bisa apa tujuannya, kita tidak bisa mengerti ya. Manusia tidak bisa mengerti hypertext. Nah, seperti itu. Oke, Ya, itu kalau sudah mulai bingung bisa ditanyakan di seputar penjelasan. Nah, kok bisa ada hypertext, Pak? Bagaimana itu? Nah, ilmunya ada atau metodenya ada dua. Yang pertama, enkripsi. Enkripsi. Jangan salah ucap ya, nanti salah ucap. Enkripsi harus susah ya nanti. Makanan jadinya. Enkripsi. Enkripsi. Ya, encryption ya. Ya, ini proses penyandian plain text menjadi hypertext gitu ya. Jadi enkripsi itu sebuah proses untuk menyandikan pesan menjadi hypertext. Nah, gitu. Atau nama lainnya enciphering gitu ya. Nah, jadi kalau ada pesan yang jadi hypertext itu kan nggak bisa dibaca. Nah, caranya supaya bisa dibaca kembali itu bagaimana? Nah, itu ada namanya proses dekripsi. Dekripsi. Ini juga beda dengan deskripsi ya. Nah, beda. Kalau dekripsi itu adalah proses mengembalikan hypertext ke bentuk semula sehingga bisa dibaca manusia itu ya. Tapi kalau deskripsi itu adalah menceritakan sebuah memberikan makna dari sebuah misalkan benda atau apa gitu ya, itu deskripsi. Misalkan ada contoh pertanyaan, deskripsikan apa itu kriptografi ya. Itu berarti sampai harus cerita kriptografi itu apa sih gitu ya. Tapi kalau dekripsi itu beda ya. Dekripsi di sini adalah proses
mengembalikan hypertext menjadi plain text semula. Nah, seperti itu. Secara skema itu seperti ini. Secara skema itu seperti ini. Jadi ada plain text. Nah, plain text ini Pesan. Ini pesan. tulisan yang jelas tadi. Oke. Masuk ke kotak enkripsi, ya. Masuk ke kotak enkripsi. Jadilah hypertext yang tidak bisa Aja. dibaca. Nah, supaya bisa dibaca, dimasukkan lagi ke proses dekripsi. Jadilah plain text. Nah, contoh seperti ini. Kita kirim WA. Kita kirim WA ke teman kita. Itu di dalam WA yang kita kirim, kita kirim teks lewat WA. Nah, di dalam WA itu langsung dienkripsi. Nah, sampai nggak pernah tahu gimana enkripsinya, nggak pernah tahu. Nyampe di teman kita itu sudah di dekripsi. Paham ya? Kita nggak pernah tahu ya. Kita beli handphone, beli atau download WA dan sebagainya itu nggak pernah ada spesifik enkripsi dekripsi, nggak ada ya. Tapi kita pelajari di sini. Oke, dari skema ini silakan bertanya. Silakan bertanya. Ini masih skema ya, gambaran ya, gambaran. Prosesnya di bawah. Nah, silakan bertanya kalau nggak paham. Maksud dari kunci itu apa, Pak? Oke, bagus, pertanyaan yang bagus. Ini. Jadi saya analogikan lagi ya supaya lebih jelas. Deskripsi. Enkripsi itu seperti kotak suara. Sampai kalau nyoblos dimasukkan di kotak suara. Nah, di kotak suara itu dikunci apa enggak? Dikunci. Nah, itu kunci ya. Fungsinya itu untuk mengamankan kotak ini, bukan mengamankan, maksudnya itu ada kombinasi kunci supaya menjadi hypertext, supaya rahasia itu ya. Nah, kunci enkripsi dengan kunci dekripsi itu harus sama, paham ya? Harus sama ya. Nah, itu kunci ya. Jadi untuk bisa enkripsi itu harus ada kunci. Untuk bisa dekripsi itu harus ada kunci. Tidak cukup dengan plain text enkripsi hypertext dekripsi, nggak cukup. Harus ada kunci. Tapi itu di luar daripada apa? Tapi di bawah nanti ada penjelasannya ya. Bedanya kunci enkripsi dan kunci deskripsi itu apa, Pak? Sama, di sini sama nanti. Ya. Sama sehingga apa? Kuncinya harus sama sehingga bisa dibuka. Salah satu contoh teman-teman pernah nggak atau sederhananya kunci rumah ya, kunci rumah. Sampean kunci rumah itu kan ada dua ya. Iya, Pak. Dikunci sama kan. Kunci rumah dikunci dari luar dari dalam itu hasilnya sama itu ya. Nah itu, nah nanti pelajarannya. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi? Masih bingung sih, Pak.
Iya, karena belum praktek ya. Iya, Pak. Tapi bayangkan itu kayak gimana kan cuma gitu. Menggambar. Oke, kita Bayangkan. ini skema gambar seperti sebetulnya supaya memudahkan. Iya. Oke, seperti ini ya. Ada, jadi kita skemakan tadi ya. Hypertext ini kita lambangkan dengan apa? C ya, supaya mudah. Si. Plain text ini kita lambangkan dengan P ya, P. mudah ya. Nah, supaya mudah ditulis dan dipahami gitu sebenarnya. Fungsi enkripsi E, enkripsi ini difungsikan E, itu memetakan P ke C. Nah, jadi tidak E dalam kurung P sama dengan hypertext. Nah, itu ya. Jadi enkripsi ini belum dimut dulu. Nah, itu dalam kurung P ya, plain text ini sehingga menghasilkan hypertext gitu ya. Jadi logikanya plain text ini masukkan ke enkripsi jadi hypertext gitu. Nah, ditulis seperti ini gitu ya. Nah, kalau dekripsi bagaimana? Dekripsi ya juga dibalik. Ini D dalam kurung C, karena ini C dimasukkan ke dalam D sehingga menghasilkan plain text gitu ya. Sehingga fungsi enkripsi dan dekripsi harus memenuhi sifat D dalam kurung E dalam kurung P sama dengan P seperti ini. Nah, jadi ini untuk memudahkan, disimbolkan, dinotasikan sehingga untuk memudahkan kita dalam mempersingkat penulisan dan memahami maksud daripada enkripsi dekripsi. Oke, supaya tidak bingung lagi, nah ini ada buat ilustrasi contoh seperti ini ya. Alis ini cewek ya. Dia ngirim ke Bob cowok, mengirimkan plain text maupun bla 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 bla, itu dienkripsi, dia menggunakan kunci tertentu, terus sehingga jadilah hypertext. Orang luar itu tidak bisa membaca ini apa ya hypertext ini ya, itu hasilnya ini hypertext. Terus masuk ke box itu dikunci sehingga kunci ini untuk dekripsi sehingga menjadi apa, plain text kembali. Itu ini ilustrasinya seperti ini. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Pelan-pelan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ini silakan kita amati ya. Ada dua aplikasi utama enkripsi. Ya. Nah, ini teman-teman boleh ini, jadi boleh download, silakan download ya. Enkripsi dokumen boleh. Terus ada contoh selanjutnya enkripsi pesan di WhatsApp. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti silakan dilihat-lihat, dibuka-buka ya. Nah, ini kayak gini. Coba yang fitur. Nah, silakan dibuka-buka. Kalau ingin lihat sumbernya ini http gettrend.com 2016-04 fitur enkripsi end-to-end di WhatsApp, bikin percakapan semakin gitu ya. Nah, kita butuh baca atau dibuka sekarang boleh, saya buka ya, tapi nggak bisa ditulis, nggak bisa di copy. Langsung menuju ke sini ya, boleh lah.
Oh ini gitu. Ya, gitu. Ya, Pak, ada ya. pertanyaan, Pak. Monggo. Itu kan pas waktu tahun lalu pas kita pilihan presiden itu loh, Pak. Iya, betul. Itu kan kita karena ada isu negatif itu kan WA kita kayak di downkan gitu ya, Diblokir. Pak. Diblokir. Itu jalur Diblokir ya, Pak. komunikasi. Itu jalur komunikasinya saja. Kalau ada yang ngintip-ngintip, saya yakin nggak mampu 100% melihat ini sumber dari mana. Maksudnya lalu lintas sekian juta, ratusan juta orang itu, saya yakin juga nggak mampu. Mana yang hoax, mana yang apa namanya serangan untuk gitu politik gitu ya, nggak mampu. Tapi kalau memblokir saja itu bisa. Jadi jalur WhatsApp dimatikan itu bisa. Nah, ibarat keran gitu ditutup, ibarat jalur tol arah Surabaya ditutup. Nah, itu aja. Gitu, Mbak. Tapi kalau mencari siapa ini ngirim hoax atau apa, ngirim serangan politik itu masih lama. Nggak bisa 1 hari tuntas. Gitu. Nah, gitu, Mbak. Itu hanya pemblokiran. Ya. Saya kan pernah dengar, Pak, itu kan beberapa teman gitu ya, Pak. Waktu itu pas lagi booming ISIS, Pak. Katanya mereka itu bikin grupnya itu nggak di WA, tapi bikin di Telegram. Itu apa ada perbedaan dari enkripsinya atau apa kayak fitur pengamanannya gitu, Pak? Kok sampai nggak Ya, tag di Telegram? betul. Jadi Telegram itu sebetulnya lebih baik, Mbak. Lebih baik bagi pengguna. Gitu ya. Kenapa harus pakai Telegram, Mbak? Nah, berbasis cloud computing. Komputer itu, Telegram itu tidak menyimpan data sama sekali di handphone kita. Dia menyimpannya di server semua. Beda dengan WhatsApp. WhatsApp itu sampai kirim gambar di folder WhatsApp sampai ada folder send namanya ya. Kalau kita dapat gambar dari orang lain, ya di folder video ada, di folder apa namanya teks ada, di folder gambar ada. Nah itu makanya mereka menggunakan jalur Telegram gitu, Mbak. Nah bahayanya kalau kita di IPA fisik di handphone kita gampang penuh. Terus yang secara ini cybercrime bisa dilacak dengan mudah. Siapa saja yang mendapatkan kiriman ini, nah itu bisa dilacak dengan mudah. Tapi kalau cloud computing kayak Telegram itu tidak mudah, Pak. Kalau sampai hapus sudah hilang di Telegramnya gitu. Di handphone kita nggak mungkin ada. Itu juga salah satu metode keamanan informasi. Ya, monggo. Bukannya kalau cloud itu lebih rentan loh, Pak, daripada yang disimpan di hardware kita gitu. Maksudnya kan kalau cloud itu kan bisa banyak diakses orang, kemungkinan dibaca itu kan mungkin lebih mudah, mungkin loh ini, Pak. Lah masalahnya kan kalau di Telegram itu kan pakai cloud gitu ya, Pak. Kalau WA kan disimpan di HP kita. Kalau orangnya nggak pegang HP kita gitu, otomatis kan kemungkinan besar untuk dibaca gitu kan sulit ya, Pak. Kalau cloud kan orang banyak itu yang lebih pintar gitu kan bisa. Tapi kenapa malah WA yang sering kebobolan, Pak? Yaitu secara global, secara umum justru WA itu yang mudah untuk di hack, Mbak. Itu karena
orang itu kan yang pertama sering pencurian HP gitu. Nah, untuk buka HP itu kan ada alatnya gitu. Nah, kalau semua data itu di HP ya, orang kan bisa baca di HP kita. Tapi kalau cloud kan nggak bisa. Ketika itu dimatikan, cloudnya putus ya nggak bisa buka juga gitu. Jadi itu secara umum justru malah karena cloudnya Telegram itu khusus. Nah itu bedanya. Telegram itu punya server sendiri berbasis cloud itu tadi khusus sehingga itu keamanannya lebih baik daripada yang WhatsApp yang bisa nyimpan di HP gitu-gitu seperti itu justru itu. Jadi malah kebalik logikanya sampean kalau menganggap cloud itu dianggap diakses banyak orang gitu. Justru jalurnya khusus Mbak. Kalau ini Lebih sulit ya, Pak. oke, itu ya. Ini siapa lagi? Oke, kita lanjutkan ya. Contoh-contoh data enkripsi ya di PIN ATM kita ya, password komputer kita, password e-commerce kita, TV berbayar, terus WhatsApp, terus ponselnya kepala negara, semua orang-orang penting di negara itu ponselnya itu harus ada enkripsi khusus untuk bicara dengan kepala negara yang lain. Nah itu Pak. Selanjutnya, nah ini salah satu contoh enkripsi dokumen file di dalam hard disk, flash disk. Itu misalkan plain text-nya seperti ini harus dienkripsi menjadi seperti ini. Nah, silakan download enkripsi dokumen gitu ya. Nah, ini salah satu contoh juga siswa ini di database di database. Nah, seperti ini bisa dibaca sama orang nama, deskripsi, tinggi badan, berat badan, nilai. Nah, nilai kita itu harus dienkripsi sehingga teman-temannya nggak bisa ngintip. Gitu. Terus ini gambar atau video, terus ini yang dienkripsi. Ya. Oke. Sekarang zipper ya, kita membuat zipper teks Mbak ya. Nah, saya besarkan lagi boleh ya ini ya. Tadi pertanyaannya cara membuatnya bagaimana Pak? Zipper teks, algoritma enkripsi dan dekripsi, yakni aturan untuk encrypting dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Contohnya enkripsi geser 3 huruf ke kanan. Contoh dekripsi geser 3 huruf ke kiri. Nah, kalau secara matematika begini Pak. Nah sekarang saya tulis ya, sebetulnya dulu saya sudah pernah ada ini. Coba saya buat di Excel ya. Saya buat tabel biar cepat ya. Ini saya besarkan. Nah ini A, saya tulis A ya. A, B, C, D, E, F, G,
Majukan dulu. T U V W X Y Z. Nah, ini kira-kira hurufnya ada berapa jumlahnya, Mbak? Mas, hurufnya ada berapa jumlahnya? A sampai Z itu berapa? Tahu nggak? Itu tadi di slide ada sebetulnya. 26. 26 ya. Nah, itu 26. Jadi rumusnya ya kembali lagi ke sini. Rumusnya itu enkripsi plain text itu A B C D E F G yang bisa dibaca gitu ya. Sama dengan plain text ditambah kunci. Kuncinya itu geser 3 huruf, berarti kuncinya itu 3. Nah, dalam kurung ini ya. Modulus 26. Modulus itu sisa bagi daripada 26 itu jumlah hurufnya. Itu ya. Nah, itu 26. Nah, sekarang saya tulis ini 1, 3, 4. Oh, sorry, mohon maaf. 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kok 25, Pak? Ya, tapi jumlahnya kan 26. 0 sampai 25 ya. Saya buatkan di tengah. Nah, ini ya. Nah, ini saya warna misalkan warnanya ya, kotaknya hijau aja hijau. Ini saya warna kuning ya. Nah, gini kelihatan ya. Kelihatan Pak. Oke. Nah, begini. A, B, C, D, F, G sampai Z itu dikasih nomor 0 sampai 25, jumlahnya 26. Sehingga rumusnya kembali lagi modulus 26. Paling sederhana ya. Dari sini, nah, dari 3 itu D. Nah, A ini nanti jadi D, gitu ya. D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X,
Saya kasih warna apa nih? Kelihatan nggak kalau merah? Kelihatan, Pak. Kalau merah kelihatan ya? Agak kalem. Nah, gini aja, agak kalem. Nah, gini. Bentar. Nah, terus ini tak kasih warna kuning. Wah, terlalu kan ya, biru, hijau, Kuning aja, Pak, Putih. kelihatan, Pak. kuning aja ya. Nah, gini. Nah, itu saya kasih keterangan di kanannya ya. Saya kasih keterangan di kanannya. Ini plain text. Plain text. Ini kunci. Ini hypertext. Nah, paham ya? Ini ya. Oke. Paham ya? A sampai Z ini asli, itu disebut plain text. Aslinya ya, yang asli. Terus kuncinya 0 sampai 25 ini ya. Jumlahnya 26 tadi. Nah, yang bawah ini tidak dimulai dari A tapi dimulai dari D. Nah, diakhiri dengan C, itu namanya hypertext. Nah, sehingga oke, kembali ke sini ya. Enkripsi dalam kurung sama dengan P plus K modulus 20. Ya. Nah, untuk mengembalikan, kalau ini plus, mengembalikannya harus main. Tapi yang dikurangi ini adalah hypertext. Gitu. Ya. Nah, ini kunci. Kunci adalah parameter yang digunakan di dalam enkripsi dan dekripsi. Ya. Prinsip cat of semua algoritma kriptografi harus publik, tidak rahasia, dengan kunci harus rahasia. Jadi maksudnya itu algoritma membuatnya itu silakan dipelajari gitu. Maksudnya si dia itu silakan sampean belajar algoritmanya, tapi untuk kunci itu harus buat sendiri, harus punya sendiri sehingga rahasia, sehingga apa yang Anda buat itu tetap rahasia gitu. Oke, sekarang saya ingin nulis unibdu gitu ya. U Unibdu. N I P D U. Nah, kunci di sini tadi ditentukan berapa? 3 ya. Saya sebetulnya lihat tabel ini sudah cukup ya. Nah, ini saya kasih keterangan plain text Kunci. asli ya. Plain text. Dan di bawahnya nih saya keterangan hypertext. Kunci. Ini harusnya X ya. Ini. Juga ya. Oke, ini satu saja contoh. Nanti tugasnya sampai enkripsi nama sendiri. Unibdu ya, digeser 3 huruf. Atau sudah, ini sudah cukup. Nah, sekarang langsung perhitungan aja ya, supaya enak ya. U itu nomor huruf berapa? Ini langsung matematis ya. U itu 20. huruf 20 ya. Nah, jadi rumusnya adalah G plus K. Ya. Oh, sorry. Wah, ini pakai simbol ini plus ini. Sebetulnya saya nggak ingin plus ini. Ini aja ya. Pakai petik, Pak. Plus. Bisa ya, petik plus gitu atau Iya, petik? petik 1, Pak. Petik 1. Iya. Oke, seperti ini ya. Sama dengan, oh ya.
sama dengan. Nah, plain text-nya tadi itu adalah U ya. U itu huruf ke-20. Huruf ke-20. Sedangkan kuncinya geser ke 3, berarti kuncinya 3. Berarti sama dengan 23. 23. Nah, di sini 23 ya. Nah, itu huruf apa? X. A. 23 huruf X ya. X. Gitu ya. Sekarang hitungnya gitu. Ini tak buat tengah aja dulu. Tengah ya. Nah, ini U ya. U. Nah, sekarang N. N itu huruf 13. 13 ini ya. N. 13 ditambah 3. 16. 16 huruf Ki. Q. Q. Gitu. Sebetulnya benar ya ini ya. Kita cocokkan ya. N ini hasilnya Q, benar ya? U ini hasilnya X, benar nggak? Benar, Pak. Hah? Benar ya? Hiperteksnya ini ya. U hasilnya X. Loh. Hasilnya X. Ya, benar. Kalau N hasilnya Q, benar ya? Tidak ada salahnya ya. Oke. Sekarang I ya. I ditambah 3 itu berapa? Oh, maaf, 8 ya. Ditambah 8. 3 oh, dengan 11 ya. Nah, hurufnya 11 itu huruf O. Oh. O. Bener nggak? I. Pak, 11 itu, Pak. I kira 8 ditambah 3 11 ya. Huruf 11 itu L. L, sorry ini ya L, mohon maaf. Aduh kok hiperteksnya ini mulai ngelindur saya ini. Liwat senewan apa? Ngelindur. 8 ditambah 3 11 itu huruf L. Nah di sini L, bener ya? Yang hiperteksnya L gitu caranya. Terus P ya. P itu mana P? P ini 15 ya. 15 ditambah 3 sama dengan 18. 18 huruf S. Nah di sini ada P tadi huruf S. Nah itu fungsi matematika sederhana seperti ini. Tapi kenyataannya kalau dideret juga benar ya. Nah, sekarang D. D. D itu huruf ke 3 ya. Ditambah 3. 6. Ya. G ya. G. Nah, ini benar ya G. Nah, yang terakhir itu pasti X ya, karena sama. U sama U ini pasti sama. X. Sama. Ini di copy ya, gitu kan. Gitu. Sudah jadi. Jadi hiperteksnya apa? Hiperteksnya X, I. I, L, L. S. G. X. S,
GX. G X. X. Gitu ya. Ini hasilnya, ini aslinya, ini hasilnya. Lalu seperti Tuh, itu ya. atau ada beda vendor, beda encrypt? Enggak, ini ilmu dasar. Nanti kalau teman sudah ngomong itu pasti beda. Loh, algoritmanya beda. Ini sangat dasar. Ilmu sejarah zaman Romawi kuno ini ya. Kalau nanti sampai ngomong gitu, kita belajar ini dulu, belajar enkripsi modern. Enkripsi modern itu berbasis bit. Nah, nanti sudah beda dengan ini. Tapi untuk algoritmanya macam-macam. Sampai bisa buat sendiri. Ini pun sampai bisa buat sendiri. Itu boleh sampai buat sendiri algoritma boleh gitu. Cuman yang kita pelajari itu sesuai dengan sejarah itu saja. Ya, Iya, Pak. gitu Mbak ya. Iya. Nah, sekarang tugasnya sampean buat seperti ini atau mendekripsi ini atau mendekripsi ini. Ayo, Mendeskripsikan. atas itu. Kalau enkripsi itu plus ya. Saya kembali ke sini ya. Kalau enkripsi itu plus, kalau dekripsi itu min. Gitu. Nah, sampean nek tak kasih tugas dekripsinya udah gampang. Ya, bagaimana caranya ini dibalik menjadi ini gitu. Tapi dengan cara di min ya. 23 min 3, 16 min 3, 11 min 3, 18 min 3. Akhirnya jadi ini nanti. Nah, cara cross-check bener apa enggak hasilnya kan di sini tadi ya. Seperti yang tadi. Bener enggak U itu, ini yang hijau, itu hasilnya X. Ternyata bener ya. M hasilnya Q. I hasilnya L. Bener ya. P hasilnya S. P hasilnya X, E. Nah gitu, itu cara cross check. Nah, supaya ternyata bener ya gitu ya. Nah kalau orang dikasih surat dengan bacaan seperti ini kan nggak bisa baca, ini opo gitu. Tapi masih mengandung penasaran. Wah, tak coba ya. Gitu. Nah sekarang Udah rahasia. setengah supaya nggak hilang ilmunya. Ini tugas sampean tadi mengembalikan apa membuat namanya sendiri plus mengembalikan. Ayo. Tuh. Ini sekarang loh, Pak. Ya saya tutup buat PR saja. Oh, dan D. Hah? D. Gimana? Ya. Oke, saya Di screenshot. sharing. Ya, saya stop sharing. Sampai Pak D. Kembali ke Google Meet. Ini kopi akhir ini ya, saya copy, saya masukkan ke chat ini. Silakan disimpan ya. Nah, silakan disimpan di apa? Dibuka sendiri ya, Rinal Dimunir ya. Sudah saya masukkan juga di classroomnya ya. Teman-teman login di classroom, silakan nanti apa namanya? Alamat Rinaldi Munir itu sudah saya cantumkan di bukan classroom apa? Molen ya. Molen. Sudah punya akun Molen belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, itu yang apa namanya? Kelas saya keamanan informasi itu silakan di enroll ya. Silakan dimasukkan di daftar saya enroll nanti. Nah gitu, ini jadi 1,5 jam. PR-nya nanti silakan kirim lewat email atau WA terserah gitu ya. Mengenkripsi, dekripsi namanya sendiri-sendiri. Nah, gitu. Nama saja, nggak usah yang lain supaya nggak banyak-banyak. Kalau
maka teman-teman sudah berhasil dan bisa lanjut di materi berikutnya gitu ya. Gitu ya, saya tunggu ya Iya, Pak. untuk Saya sudah gabung, Pak, di Molen tugasnya ya. teman-teman. Oke. Oke, ini saya stop dulu